Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya, kita semua sudah membuka mata kita dengan sehat, penuh semangat, dan sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pagi ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Dan pagi ini Amsal pasal 10 ayat 7-9 demikian bunyinya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Nama baik lebih berharga. Saudara-saudaraku, sebuah pepatah berbunyi, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Walaupun tak ada satupun gading gajah yang tidak retak, tapi gading yang tertinggal membuktikan dan menandakan adanya gajah dan nilai gading yang ditinggalkan itu. Sekalipun juga manusia tidak ada yang sempurna, tetapi perbuatan baik ataupun buruknya tetap dikenang orang. Apapun yang dilakukan orang selama hidupnya, itulah yang akan menjadi penanda kehidupannya kelak. Jadi, orang mengenal seseorang dari perbuatan atau apa yang dia kerjakan dan lakukan di dunia ini, termasuk soal perilaku hidupnya dan karakter yang khas yang dia miliki selama hidupnya. Itulah yang kemudian mengidentikan diri seseorang. Artinya kita mengenal seseorang dari apa yang dia lakukan, dia karyakan atau hasilkan. Entah dia masih hidup ataupun ketika dia sudah mati. Itulah kesan atau kenangan terhadap seseorang. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, salah satu berkat Tuhan bagi orang percaya adalah nama baik. Bacaan ini diarahkan dalam pemahaman tentang kenangan apa yang dapat dipetik dari perilaku hidup orang yang telah meninggal. Padahal sesungguhnya pesan firman ini sangat komprehensif atau menyeluruh, mencakup segala keberadaan hidup manusia. Bukan hanya saat dia mati. Justru yang paling penting pesan itu adalah untuk orang yang masih hidup. Yakni bahwa selama kita hidup di dunia hendaklah kita memberi kesan dan kenangan yang baik kepada semua orang. Sehingga dari perbuatan kita orang mengenal kita dan hal itu menjadi contoh dan teladan kepada orang lain. Sehingga hidup kita yang benar akan menjadi pandu bagi semua. Dengan demikian kenangan atau kesan orang kepada kita mendatangkan berkat bagi diri orang lain. Saudara-saudaraku, sebaliknya, kepada orang fasik yang berbuat tidak benar, yang bebal dan banyak berlaku jahat, akan dikenang sebagai orang busuk. Namanya akan membusuk sehingga menjadi batu sandungan, baik selama masih hidup, apalagi setelah ia mati. Karena itu janganlah hidup fasik, bebal ataupun jahat. Hiduplah benar agar kita semakin lama semakin diidam-idamkan orang lain, dan mendatangkan berkat bagi semua orang. Mereka merindukan kehadiran kita, karena kehadiran kita selalu datang membawa berkat. Saudara-saudaraku, dapatkah kita merenung sejenak? Ketika suatu waktu kita sudah tidak ada secara ragawi di bumi, apa yang akan diingat orang-orang lain tentang kita? Apakah yang akan diingat teman-teman, anak-anak kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang pernah mengenal hidup kita? Semoga mereka bisa mengenang nama baik kita, bukannya kejahatan yang telah kita lakukan. Ketika suatu waktu kita pindah tempat tinggal, apa yang akan diingat oleh orang-orang yang telah kita tinggalkan? Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus, agar kita dimampukan hidup benar sesuai firman Tuhan, agar selama kita diberi waktu untuk hidup di dunia ini, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anggota keluarga kita, bagi saudara-saudara seiman kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menginsafkan kami. Dengan firman ini bahwa kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Sebaliknya kenangan terhadap orang-orang fasik. Tuhan tolonglah kami supaya apa yang kami lakukan dalam hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Berilah kami kekuatan ya Roh Kudus untuk hidup berpadanan dengan firman-Mu.
supaya apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan dapat menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam semua yang kami lakukan. Dalam kehidupan kami apapun yang sedang terjadi, Bapa berkati kami agar kami senantiasa datang kepadamu dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup ini. Kepada saudara-saudara pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap datang kepada Tuhan dalam kondisi hidup mereka. Yang sakit, biarlah mereka menengadah kepadamu memohon kesembuhan. Yang bersedih, biarlah mereka mendatang kepadamu untuk meminta penghiburan. Yang bermasalah dengan persoalan-persoalan hidup dalam kehidupan mereka, ekonomi, keluarga, pekerjaan, apapun yang sedang mereka hadapi, biarlah Bapa yang akan menolong dan ikut campur tangan. Terima kasih ya Bapa atas sabda-Mu pagi ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.